Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Bayu Suryawan, MPM 2005 222010073, Program Studi Teknik Sipil Universitas Mahasiswa Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kinerja dan proyeksi penyelesaian proyek dari segi biaya dan mutu dengan menggunakan metode Earned Value Management atau EVM. Deskripsi tugas. Pembangunan Kabupaten Gianyar di bidang ekonomi bertumbuh pada 3 sektor unggulan, yaitu sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor pertanian dalam arti luas. Sektor pariwisata yang dikembangkan dengan keunggulan budaya mampu menjadi penyangga utama perkembangan perekonomian Kabupaten Gianyar. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar pada sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan adalah tinggi, serta memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Salah satu strategi perpaduan pengembangan pariwisata dan industri pengolahan serta ekonomi kerakyatan adalah pengembangan usaha perdagangan pasar tradisional, khususnya pasar seni. Pembangunan Pasar Sukawati Blok C dikerjakan oleh PT Adi Persada Gendung selaku kontraktor utama dengan pemberi tugas yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, konsultan perencana yaitu PT Mitra Trisakti, dan konsultan MK yaitu PT Bima Karya Persero. Waktu pelaksanaan proyek ini ialah 360 hari dan sudah berjalan selama kurang lebih 11 bulan dari penetapan tanggal SPMK yaitu pada tanggal 13 November 2020. Nilai kontrak proyek ini sebesar 75.998.268.000 rupiah. Pada tugas mata kuliah pengawasan dan pengendalian biaya konstruksi ini, data yang digunakan yaitu data pada proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Adapun progres yang ditinjau pada tugas ini ialah 50,94% minggu ke-36 dengan menggunakan metode Earned Value Management atau EVM. Data proyek yang digunakan pada analisis kinerja proyek dengan metode EVM ini, yang pertama laporan harian, yang kedua ada harga satuan sumber daya lapangan, yang ketiga laporan mingguan, yang keempat rencana anggaran biaya atau RAB, yang kelima time schedule rencana. Adapun rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama berapa cost varian atau CV dan schedule varian atau SV proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Yang kedua, berapa CPI atau kinerja biaya proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Yang ketiga, berapa SPI atau kinerja waktu pada proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Yang keempat, berapa biaya atau ETC yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima, berapa waktu atau ETS yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Yang keenam, berapa total biaya atau EAC yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Yang ketujuh, berapa total waktu atau EAS yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Sukawati Blok C. Kerangka analisis penelitian saya yang pertama mulai, kemudian dilanjutkan kumpulan data, di mana data yang pertama yaitu laporan harian, yang kedua ada harga satuan sumber daya lapangan, yang ketiga ada laporan mingguan, yang keempat RAB, dan yang kelima time schedule. Kemudian dilanjutkan ke analisis data. Analisis data yang pertama yaitu laporan harian, menghasilkan sumber daya per minggu. Yang kedua ada analisis data harga satuan yang menghasilkan harga satuan lapangan. Yang ketiga ada laporan mingguan menghasilkan progres realisasi per minggu. Yang keempat ada RAB menghasilkan real cost. Yang lima ada time schedule menghasilkan progres rencana, di mana sumber daya per minggu menghasilkan direct cost dengan rumus sumber daya per minggu dikali harga satuan lapangan. Kemudian harga satuan lapangan, mana sumber daya per minggu dan harga satuan lapangan menghasilkan direct cost dengan rumus sumber daya per minggu dikali harga satuan lapangan. Dan ada indirect cost dengan rumus 3% dikali direct cost. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan, di mana analisis dan pembahasan menghasilkan ACWP dengan rumus direct cost ditambah indirect cost dan menghasilkan BCWP dengan rumus real cost dikali progres realisasi, dan analisis
BCWS dengan rumus real cost dikali progres rencana, di mana ACWP menghasilkan CV dan CPI, kemudian BCWP menghasilkan CV, CPI, SPI, dan SV. Kemudian BCWS menghasilkan SPI dan SV. Setelah didapatkan nilai CV, CPI, SPI, dan SV, dilanjutkan dengan menganalisis ETC dengan rumus nilai kontrak dikurang BCWP dibagi CPI. Kemudian analisis ETS dengan rumus sisa waktu dibagi SPI. Kemudian dilanjutkan dengan analisis EAC dengan rumus ACWP ditambah nilai kontrak dikurang BCWP dibagi CPI dikali SPI. Kemudian dilanjutkan dengan analisis EAS dengan rumus waktu yang telah diselesaikan ditambah ETS. Kemudian hasil yang didapatkan yang pertama yaitu cost varian atau CV dan schedule varian atau SV. Yang kedua kinerja proyek dari segi waktu atau SPI dan segi biaya atau CPI. Yang ketiga ada sisa waktu atau ETS. Yang keempat ada biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau ECC. Yang kelima ada proyeksi waktu penyelesaian proyek atau EAS. Yang keenam ada proyeksi biaya penyelesaian proyek atau EAC. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi. Yang pertama yaitu cost varian atau CV dan schedule varian atau SV. Yang kedua kinerja proyek dari segi waktu atau SPI dan segi biaya atau CPI. Yang ketiga ada sisa waktu atau ETS. Yang keempat ada biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau ETC. Yang kelima ada proyeksi waktu penyelesaian proyek atau EAS. Yang keenam proyeksi biaya penyelesaian proyek atau EAC. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis, di mana saya menjabarkan dalam bentuk tabel. Untuk rumusan masalah yang pertama, data yang digunakan itulah laporan harian menghasilkan sumber daya per minggu. Kemudian harga satuan menghasilkan harga satuan lapangan. Laporan mingguan menghasilkan progres realisasi per minggu. Kemudian RAB menghasilkan real cost. Kemudian tab schedule menghasilkan progres rencana. Kemudian sumber daya per minggu dan harga satuan sumber daya lapangan menghasilkan direct cost. Direct cost menghasilkan indirect cost. Indirect cost dan direct cost menghasilkan ACWP. Kemudian real cost dan progres realisasi per minggu menghasilkan BCWP. Kemudian real cost dan progres rencana menghasilkan BCWS. Kemudian BCWP dan ACWP menghasilkan CV. Kemudian BCWP dan BCWS menghasilkan SV. Kemudian dilanjutkan untuk rumusan masalah yang kedua, di mana data yang dibutuhkan yaitu BCWP dan ACWP menghasilkan CPI. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, dibutuhkan data BCWP dan BCWS menghasilkan SPI. Kemudian rumusan masalah yang keempat, data yang dibutuhkan yaitu nilai kontrak, BCWP dan CPI menghasilkan ETC. Kemudian rumusan masalah yang kelima, yaitu dibutuhkan data sisa waktu pekerjaan dan SPI menghasilkan ETS. Kemudian untuk rumusan masalah yang keenam, dibutuhkan data ACWP, nilai kontrak, BCWP, CPI, dan SPI menghasilkan EAC. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketujuh, dibutuhkan data waktu yang telah diselesaikan dan ETS untuk mendapatkan nilai EAS. Selanjutnya, berikut rekap analisis ACWP, BCWP, dan BCWS. Selanjutnya, rekap analisis SV, CV, SPI, CPI, ETS, ETC, EAS, dan EAC. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis. Yang pertama yaitu schedule varian. Nilai schedule varian didapatkan
data nilai paling kecil adalah minus 1.431.503.376 rupiah pada minggu ke-17. Sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu ke-11 dengan nilai 2.903.179.085 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan cost varian. Nilai cost varian didapatkan data nilai paling terendah adalah minus 1.847.467.758 rupiah pada minggu ke-17. Sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu ke-11 dengan nilai 2.485.267.935 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan schedule performance index. Nilai schedule performance index terkecil didapat pada minggu ke-30 yaitu 0,18. Sedangkan nilai schedule performance index terbesar didapatkan di minggu ke-11 yaitu 8,66. Selanjutnya cost performance index. Nilai cost performance index terkecil didapat pada minggu ke-17 yaitu 0,32. Sedangkan nilai cost performance index terbesar didapatkan di minggu ke-36 yaitu 4,42. Selanjutnya estimate temporary cost. Nilai estimate temporary cost atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan didapat sebesar 33.564.560.139 rupiah. Selanjutnya estimate temporary cost. Nilai estimate temporary cost atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan didapatkan sebesar 33.584.560.139 rupiah. Selanjutnya estimate all cost. Berdasarkan analisis perhitungan nilai keseluruhan penyelesaian proyek berdasarkan real cost ACWP, BCWP, CPI, dan SPI, maka didapatkan biaya sebesar 66.990.856.815 rupiah, tidak termasuk PPN 10%. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan pada analisis kinerja proyek dengan metode FEM dengan studi kasus pembangunan Pasar Sukawati, Blok C, Kabupaten Gianyar, Bali. Yang pertama, nilai schedule varian paling kecil terdapat pada minggu ke-17 dengan nilai sebesar minus 1.431.503.376 rupiah. Sedangkan nilai schedule varian paling besar terdapat pada minggu ke-11 dengan nilai sebesar 2.113.113.223 rupiah. Nilai cost varian paling kecil terdapat pada minggu ke-17 dengan nilai sebesar minus 1.460.467.758 rupiah. Sedangkan nilai cost varian yang paling besar terdapat pada minggu ke-11 dengan nilai sebesar 2.485.267.935 rupiah. Yang kedua, nilai schedule performance index paling kecil terdapat pada minggu ke-30 dengan nilai yaitu 0,18. Sedangkan nilai schedule performance index paling besar terdapat pada minggu ke-11 dengan nilai yaitu 8,66. Maka rata-rata nilai schedule performance index yang didapatkan adalah 0,99. Yang ketiga, nilai cost performance index paling kecil terdapat pada minggu ke-17 dengan nilai yaitu 0,32. Sedangkan nilai cost performance index paling besar terdapat pada minggu ke-36 dengan nilai yaitu 4,42. Maka rata-rata nilai cost performance index yang didapatkan adalah 1,10. Yang keempat, nilai estimate temporary schedule. Berdasarkan tinjauan pada minggu ke-36, perkiraan maka sisa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek selama 16 minggu. Yang kelima, nilai estimate temporary cost. Berdasarkan tinjauan pada minggu ke-36, maka perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan adalah sebesar 33.484.560.139 rupiah. Yang keenam, nilai estimate all schedule berdasarkan tinjauan pada minggu ke-36, maka perkiraan waktu penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 52 minggu. Yang ketujuh, nilai estimate all cost berdasarkan tinjauan pada
minggu ke-37, maka perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan proyek sebesar 66 miliar 90.856.815 rupiah, belum termasuk PPN 10%. Selanjutnya, saran. Adapun saran yang dapat saya berikan pada penelitian ini, diperlukannya analisis tepat mengenai metode kerja yang dilakukan di lapangan sehingga dapat memaksimalkan waktu dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga selisih biaya maupun waktu tidak terlalu jauh dengan yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.